Kan Richard ketakutan, karena kalau Richard nggak nembak, mungkin dia yang akan ditembak, karena sama-sama pegang pistol kan. Akhirnya, atas perintah atasannya, Richard pun langsung menembak, kata Deolipa. Sehari kemudian, pada tanggal 27 Juli, pihak keluarga yang telah melihat kondisi jenazah sebenarnya dari Brigadir J meminta jasad Brigadir J untuk dikeluarkan kembali setelah 16 hari dikubur untuk dilakukan otopsi yang kedua. Otopsi kedua melibatkan tim dokter dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, dan Pusdokes Polri. Otopsi kedua ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Muaro Jambi, dan hasilnya akan keluar setelah 4 hingga 8 minggu kemudian. Dan setelah otopsi selesai dilakukan, Brigadir Yosua Huta Barat kembali dimakamkan, kini dengan upacara kedinasan Polri. Walau hasil resmi otopsi kedua belum diumumkan hasilnya, pengacara keluarga Brigadir J, yaitu Kamarudin, memberikan informasi berupa beberapa temuan baru. Katanya, dalam otopsi kedua ini ditemukan bahwa lidah, jantung, dan paru-parunya telah disatukan menjadi satu bagian. Retakan dari leher ke bibir, luka lebam di punggung dan kaki kiri, kaki kanan yang bengkok, lubang di pergelangan kaki kiri bawah, dan beberapa temuan baru lainnya. Namun yang cukup mengagetkan adalah otak yang sudah tidak ada di kepala Brigadir J. Kamarudin mengungkapkan, rambut di bagian belakang kepala Brigadir J sudah dipotong botak dan ditemukan bekas lem. Saat lem dibuka, ada beberapa luka yang tembus ke arah hidung maupun mata. Dan ternyata otak tersebut berada di plastik dan dijahit di dalam perut Brigadir J bersama dengan jantung dan paru-parunya. Nah, setelah Bang Bet menjelaskan mengenai aktor-aktor yang terlibat, walaupun belum semuanya ya, Bang Bet akan memberikan beberapa kejanggalan yang sudah ditemukan. Selain kejanggalan yang ditemukan oleh keluarga dan juga kuasa hukum, tidak sedikit juga yang mengira bahwa kematian Brigadir J disebabkan karena bela diri yang berupa penembakan seperti kesaksian dari pihak kepolisian, melainkan banyak yang menduga bahwa kematian Brigadir J disebabkan karena sesuatu yang masih ditutupi. Kejanggalan pertama adalah hasil otopsi pertama yang kosong pada tanggal 8 Juli. Saat jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan otopsi, adik dari Brigadir J, yaitu Bribda LL Huta Barat, diminta untuk menandatangani kertas yang ia kira adalah surat permintaan otopsi. Namun saat berada di rumah sakit tersebut, Bribda LL ini sama sekali tidak melihat kakaknya. Namun baru keesokan harinya, ia melihat sebuah peti yang katanya berisikan tubuh kakaknya yang akan dikirim ke Jambi pada saat itu. Bribda LL juga diminta untuk menandatangani laporan hasil otopsi yang sudah dilakukan. Namun, saat keluarga meminta untuk melihat laporan hasil otopsi, ternyata kertas itu dikatakan kosong dan tidak berisi data apapun. Dan lebih anehnya lagi, di sertifikat kematian milik almarhum Brigadir J, data yang tertulis merupakan data yang salah, dari usia yang salah, dan tidak adanya nomor NIK pada KTP. Menurut pengacara keluarga Brigadir J, Brigadir J telah mendapat ancaman sejak bulan Juni tahun 2022, hingga ancamannya yang terakhir pada tanggal 7 Juli sebelum ia meninggal keesokan harinya. Menurut kuasa hukum keluarga Huta Barat, sosok yang mengancamnya selama ini adalah salah satu ajudan dari Verdi Sambo. Banyak yang berspekulasi bahwa orang yang mengancamnya selama ini adalah Baradae. Namun setelah beberapa penyidikan, orang yang mengancamnya adalah ajudan yang lainnya. Dari tambahan informasi, ternyata kekasih Brigadir J sempat ditelepon olehnya 17 menit sebelum kematiannya. Brigadir J mengatakan bahwa sebaiknya kekasihnya menjauhinya dan mencari pria lain saja, karena ia sering mendapat ancaman yang sering ia sebut dengan squad lama. Kejadian janggal lainnya yaitu pada saat reka adegan pada tanggal 23 Juli. Kuasa hukum keluarga Brigadir J mengatakan bahwa bahkan ia tidak mengetahui ada reka adegan yang dilakukan di TKP, yaitu di kediaman Verdi Sambo. Keluarga Brigadir J
juga mencurigai timeline atau alur waktu yang sebenarnya dari kasus ini. Keluarga dan kuasa hukum mencurigai kapankah sebenarnya Brigadir J ini tewas. Karena pada jam 10 pagi, Brigadir J sempat menghubungi keluarga dan menginfokan bahwa ia akan ke Jakarta dari Magelang. Sehingga waktu tercepat untuk menempuh perjalanan dari Magelang ke Jakarta jika menggunakan kecepatan tinggi adalah 7 jam. Sehingga perkiraan sampai di Jakarta adalah pukul 5 sore. Namun salah satu hal janggal adalah laporan dari hasil otopsi yang menyebutkan Brigadir J tewas pada pukul 5 sore juga. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan. Kapan sih baku tembak ini sebenarnya terjadi? Sehingga kuasa hukum Brigadir J berasumsi bahwa Brigadir J telah tewas sebelum sampai ke rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian kejanggalan berikutnya diasumsikan berhubungan dengan adanya peretasan. Keluarga Brigadir J mengaku bahwa ada 5 HP milik keluarga mereka sempat tidak bisa membuka WhatsApp dan juga Facebook selama 2 hari dari tanggal 12 Juli hingga 14 Juli. Mereka beranggapan bahwa aplikasi tersebut telah diretas dan pada saat mereka bisa membuka aplikasi mereka, ternyata sudah banyak pesan-pesan yang telah terhapus dengan sendirinya. Kejanggalan berikutnya adalah berupa CCTV, di mana di setiap kasus CCTV adalah hal yang paling penting. Namun anehnya, pada kasus ini rumah dinas seorang petinggi dan juga orang sepenting Irjen Verdi Sambo memiliki CCTV yang rusak. Dikatakan bahwa sudah 2 minggu sebelum kejadian, CCTV tersebut rusak setelah tersambar petir. Kejanggalan lain di hari tewasnya Brigadir J, yaitu tetangga sekitar rumah Verdi Sambo mengaku tak mendengar suara-suara tembakan, dan hanya satpam komplek yang mengaku mendengarnya, yang ia kira itu adalah petasan. Bahkan 2 rumah yang berjejeran dengan rumah Verdi Sambo tidak mendengar apapun, bahkan petasan sekalipun yang dibilang oleh satpam. Ketua RT setempat, yaitu Maijen Polisi Purnawirawan SS, mengaku tidak mengetahui sama sekali mengenai penembakan ini sampai 3 hari setelahnya, karena sama sekali tidak ada yang melaporkan kejadian ini kepadanya. Hal yang bisa dibilang janggal juga adalah berdasarkan pengakuan para saksi yang diperiksa. Mereka mengatakan ada jumlah 12 tembakan pada hari kejadian. 5 peluru ditemukan di dalam tubuh Brigadir J. Sedangkan dikatakan bahwa 7 peluru lainnya ditembakkan oleh Brigadir J ke arah Baradae. Namun setelah diperiksa, pada tubuh Baradae tidak ditemukan sama sekali luka tembakan. Padahal Brigadir J dikenal sebagai penembak jitu. Apakah benar semua pelurunya meleset begitu saja? Apa kalian ingat bahwa ada 5 peluru yang ditembakkan ke Brigadir J kan? Nah, ada satu tembakan yang janggal, di mana tembakan itu mengarah ke belakang kepala Brigadir J. Padahal logikanya, bila disesuaikan dengan kesaksian, mereka melakukan adu tembak, di mana seharusnya mereka saling berhadapan dan tidak membelakangi. Banyak asumsi yang bermunculan juga bila penembakan ini tidaklah dari satu arah. Oke, beranjak lagi ke kejanggalan-kejanggalan yang ada. Kita menuju ke tanggal 29 Juli tahun 2022. Penanganan kasus ini ditarik dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri untuk efektivitas dan juga efisiensi untuk menangani perkara. Pada tanggal 3 Agustus, ayah Brigadir Yosua Huta Barat, yaitu Samuel Huta Barat, didampingi oleh Persatuan Marga Huta Barat dan kuasa hukum Persatuan Marga Huta Barat, melakukan audiensi dengan Mahfud MD di kantor Kemenkopol Hukam untuk menyampaikan pendapat dan juga keluhan mengenai penanganan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat yang saat itu dirasa sangat tidak transparan. Pada hari itu juga, Dirtipidum Bareskrim Polri, yaitu Brigjen Andi Rian Jajadi, mengumumkan Barada Richard Eliezer, yaitu Baradae, sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Beranjak ke 9 Agustus 2022, hari itu pihak Kapolri mengadakan konferensi pers, yaitu Kapolri Jenderal Listio Sigit mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Berdasarkan keterangan Kapolri, Brigadir Yosua Huta Barat tewas ditembak dengan sengaja oleh Barada Richard Eliezer atas perintah dari Irjen Verdi Sambo.
Untuk membuat kesan bila telah terjadi baku tembak, Irjen Verdi Sambo menembakkan peluru ke dinding rumah berkali-kali dengan menggunakan pistol milik Brigadir Yosua Huta Barat. Jadi benar adanya bahwa penembakan ini terjadi dengan kronologi bahwa Brigadir J diminta untuk naik ke lantai atas. Brigadir J yang menurut dengan atasannya ditembak oleh Baradae yang juga naik ke lantai atas dan menembak atas perintah Verdi Sambo saat menyaksikan Brigadir J sudah berlutut di depan Verdi Sambo. Pada tanggal 12 Juli 2022, polisi menghentikan penyidikan terhadap 2 laporan terkait dengan Brigadir Yosua, yaitu kasus dugaan pelecehan yang dilaporkan oleh Putri Chandrawati dan kasus percobaan pembunuhan terhadap Baradae yang dilaporkan anggota Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu Bribtu Martin Gade. Penghentian itu diumumkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi dan diputuskan setelah gelar perkara serta tidak ditemukan peristiwa pidana dalam kedua kasus tersebut. Juga dikatakan bahwa 2 laporan tersebut lebih merupakan upaya untuk menghalangi keadilan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kemudian pada tanggal 4 Agustus, Kapolri mencopot Irjen Verdi Sambo dan 14 perwira tinggi serta menengah Polri. Irjen Verdi Sambo menjadi Pati Dianma Polri setelah sebelumnya ia menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Setelah penonaktifannya, Irjen Verdi Sambo ditempatkan di tempat khusus Makobrimob Kelapa II Depok. Selama 30 hari, Irjen Verdi Sambo rencananya akan ditempatkan di Makobrimob atas tuduhan pelanggaran kode etik dan tidak keprofesionalan dalam penanganan TKP penembakan Brigadir J. Tuduhan tersebut diperkuat dengan dugaan Irjen Verdi Sambo yang mengambil dekoder CCTV sekitar TKP atau tempat kejadian perkara. Kemudian, jauh hari setelah itu, pada tanggal 20 Agustus 2022, fakta baru telah terungkap dan dituturkan langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Agus Adrianto. Para tersangka yaitu FS, Brigadir RR, Kuat Ma'ruf, Baradae, dan yang terbaru yaitu istri FS yang bernama Putri C. Ternyata juga telah melakukan rapat singkat sekitar 20 menit sebelum Brigadir J dieksekusi. Di lantai 3 rumah dinas FS, mereka membuat pertemuan dan Putri C menyaksikan FS suaminya bertanya kepada Bribka RR dan juga Baradae mengenai kesanggupan mereka untuk menembak Brigadir J. Selain berperan turut ambil bagian dalam perencanaan, Putri C juga berperan mengajak Baradae, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan juga Brigadir J berangkat ke rumah dinas yang menjadi lokasi penembakan. Putri C diduga menjadi bagian dari skenario yang dirancang oleh FS. Dan ia juga menjanjikan uang kepada 3 tersangka RE, RR, dan juga KM. Fakta tersebutlah yang menjadi dasar atau alasan bagi Bareskrim Polri untuk menetapkan Putri C sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Putri C ada di lantai 3 saat R dan E ditanya kesanggupannya untuk menembak almarhum Yosua untuk mengikuti skenario yang sudah dibangun oleh FS, kata Agus Andrianto. Tim khusus Polri menetapkan Putri C sebagai tersangka pembunuhan berencana pada hari Jumat 9 Agustus 2022. Dengan ditetapkannya Putri C sebagai tersangka, secara keseluruhan Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Semua tersangka dijerat oleh pasal 340 subsidiar, pasal 388 JO, pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun tak hanya itu, sebanyak 83 anggota Polri juga ikut terseret oleh kasus Brigadir J. Mereka diperiksa karena diduga melanggar kode etik dalam penanganan kasus kematian Brigadir J. Per hari ini, kita telah melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap anggota-anggota kita sebanyak 80 personel, kata Irwasum Polri, yaitu Komjen Agung Budi Marioto. Dari jumlah itu, kata Agung,
ada sebanyak 18 orang ditahan di tempat khusus karena telah terbukti melanggar kode etik. Mereka kini ditahan di Makobrimob dan juga Provos Mabes Polri. Agung menambahkan, sedikitnya ada 6 anggota Polri yang diduga ikut melakukan tindak pidana dalam menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus tersebut. Adapun 6 orang itu adalah Irjen FS, Brigjen HK, Kombes AN, AKBP ARA, Kompol BW, Kompol CP. Lantas, apa yang menyebabkan Ferdi Sambo berniat menewaskan Brigadir J? Menurut kesaksian Ferdi Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Agustus lalu, ia mengaku bahwa memang menyerang Brigadir J karena ia mendapatkan laporan dari istrinya, yaitu Putri Chandrawati, bahwa saat mereka di Magelang, Brigadir J melakukan sebuah perbuatan tercela kepada Putri Chandrawati yang dianggapnya melukai martabatnya. Mendengar laporan itu, Ferdi Sambo pun terbakar amarah yang kemudian memanggil Baradae dan juga Bribka R untuk merencanakan pembunuhan kepada Brigadir J. Kemudian, menurut pengakuan dari tersangka lain, yaitu sopir pribadi Putri Chandrawati, KM mengaku bahwa pada tanggal 4 Juli, berlokasi di rumah pribadi Ferdi Sambo di Magelang, ia memergoki Brigadir J saat itu sedang berdekatan dengan Putri Chandrawati yang sedang duduk di sofa. Saat itu, KM mengaku telah menegur Brigadir J karena menurutnya itu tidaklah sopan. Dan kejadian berikutnya, pada tanggal 7 Juli, sebelum mereka kembali ke Jakarta, berlokasi masih di rumah pribadi Ferdi Sambo, KM mengaku memergoki Brigadir J berada di kamar yang sama dengan Putri C. Sontak, KM menelpon Ferdi Sambo yang telah kembali ke Jakarta sehari lebih awal, sehingga Ferdi Sambo marah besar. Lalu, bagaimana motif pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo? Sampai saat ini, belum ada laporan resmi terkait motif pembunuhan dari pihak kepolisian. Dan hal tersebut juga bisa dibilang mustahil karena termasuk rahasia publik demi menjaga perasaan kedua belah pihak. Namun, ada sebuah teori yang keluar dari pihak kuasa hukum Brigadir J yang menurutnya didukung kuat dengan jejak digital. Bang Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir Yosua. Abang sudah tahu maksud dari motif sensitif dan hanya boleh didengar orang dewasa. Kita semua di sini sudah dewasa nih Bang, jadi boleh dengar ya. Semua perkara pidana itu konten dewasa. Hanya orang dewasa yang boleh masuk ke ruang sidang pengadilan perkara pidana. Yang dimaksud konten dewasa di sini adalah bahwa si bapak itu diduga melakukan perkawinan di luar undang-undang dengan yang cantik-cantik itu, dan diduga ada pertanyaan dari ibu, kemana bapak, kenapa tidak pulang. Jadi yang jadi repot itu supir dan ajudan, bagaimana harus menjawab, kan begitu. Mungkin mereka tidak terlatih menjawab sehingga diduga diberitahu. Setelah diberitahu bahwa si bapak pergi menemui yang cantik-cantik itu, maka tidak pulang, maka terjadilah pertengkaran rumah tangga. Setelah terjadi pertengkaran, maka ajudan atau almarhum ini yang sudah dia merangkap dua posisi di sana, ajudan dan anak, karena dia juga anak di situ karena sudah diminta. Jadi ini peran dia di situ dua, sebagai anak dan sebagai ajudan. Setelah diberitahu atau diduga diberitahu kepada ibu, terjadilah pertengkaran suami istri. Sejak saat itulah diancam lah ini almarhum ini, sampai dia menangis-nangis tanggal 21 Juni 2022 dan menelepon kekasihnya. Dia tidak memberitahu kepada orang tuanya. Dikasih tahulah bahwa dia akan dibunuh atau dihabisi. Carilah pria lain pengganti saya tidak mungkin lagi menikahi kamu karena saya akan dibunuh. Kemudian bila tidak sempat lagi saya meminta maaf, inilah kesempatan saya meminta maaf. Si sang kekasih yang tidak biasa mendengar curahan hati seperti itu bertanya, yang sakitnya kau bang? Katanya kan begitu. Dan itu terikot semua itu di dalam dokumen elektronik. Dia bilang tidak sakit, tapi karena dia nangis terseduh saking takutnya, si kekasih pun ikut nangis juga, dan itu terekam dalam screenshot itu. Kemudian berlanjut lagi kepada tanggal 7. Sebelum tanggal 7 Juli 2022, mereka tanggal 1 itu, dalam arti si bapak dan ibu itu mengundang adiknya yang anggota Polri. Diberi hadiah, uang 5 juta. Diberi dompet merek Pedro. Dan dijanjikan diurus kepindahannya ke Polda Jambi supaya dekat dengan ibunya. Itu untuk adik yang bontot. Itu sebelum kematian Yosua? Sebelum kematian.
Itu sebelum berangkat mereka ke Magelang itu tanggal 1. Tanggal 2 mereka bersama-sama ke Magelang. Di Magelang terjadi lagi keributan rumah tangga antara si bapak dan si ibu, diduga bertengkar lagi sampai ada nangis-nangis. Karena kenapa? Di sana diduga si wanita cantik ini mengadu ke si bapak bahwa dia akan mundur dari instansi tempat si cantik bekerja, sehingga membuat si bapak ini emosional. Terjadilah di situ pertengkaran, ada yang nangis-nangis. Karena terjadi pertengkaran, si bapak pergi pulang duluan, tidak bersama-sama lagi baliknya. Dia pulang diduga naik pesawat dengan ajudan yang diduga selama ini sering menghasut, itu inisial D. Nah, kemudian di tanggal 8, di tanggal 7 masih dia mendapatkan ancaman apabila naik ke atas. Saya underline ya, apabila naik ke atas, maka Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat akan dihabisi atau dibunuh. Nah, dia telepon lagi kepada kekasih bahwa saya akan dibunuh apabila naik ke atas. Cuman kekasihnya ini tidak bertanya apa yang dimaksud dengan naik ke atas ini. Kan begitu. Besoknya tanggal 8 mereka balik. Ketika mereka balik nyampe di Jakarta, tahu-tahu sudah menunggu si bapak di rumah. Padahal harusnya dia di kantor, ada di jam kantor toh. Harusnya sebagai kadif propam ada di kantor, ternyata sudah menunggu di rumah. Nah, setelah ditunggu di rumah, beres-beres semua barang-barang dimasukkan ke dalam rumah, kemudian diduga disiksa lah ini. Disiksa ya, dipatah-patahin jari-jarinya, kakinya, tangannya, kemudian bahunya diduga dihajar itu tempatnya jadi luka menganga, kemudian ditembak dari sini tembus ke bibir bawah, ditembak dari belakang tembus ke hidung depan, ditembak dadanya lurus ke belakang. Kemudian ada luka di sini di pelipatan kaki ini sampai ada rembesan darah. Kemudian di kaki sini, kemudian di kaki sini, kemudian di bahu kanan kiri semua banyak kali luka. Padahal menurut penerangan Karopenmas Polri dia hanya ditembak 5 kali kena 4. Kenapa lukanya melebihi 10? Oke. Itulah kira-kira makanya begitu saya dengar ini dari ibunya tentang mereka juga diserahkan mayat tak boleh dibuka, maka saya yakin ini 340 junto 338 junto 351 dan itulah saya tuliskan dalam surat kuasa. Maka walaupun 5 lembaga waktu itu menentang saya, itu Polri, Kompolnas, Komnas Perempuan dan LPSK, saya yakin dengan pendirian saya dan naluri saya sebagai yang juga punya kemampuan menyelidiki dan menyidik, maka saya tetap bertahan di 340 dan terjadi. Itu dia motif yang disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir J. Bang Pet pada kasus ini hanya memberikan informasi dengan sangat bersikap netral dan mencoba mencari data yang sebenar-benarnya. Bang Pet berharap kita semua bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Apabila ada salah-salah kata, Bang Pet ucapkan mohon maaf. Dan itu dia cerita lengkap yang bisa Bang Pet bawakan. Sangat dipersilahkan untuk berdiskusi di kolom komentar, namun tetap dengan bahasa yang santun dan juga sewajarnya ya. Jangan lupa like video ini dan tonton juga video-video Bang Pet yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.